Izin share screen saja supaya pembicaraan bisa lebih terarah dan tidak kemana-mana. Oke, baik. Kita semua pasti sudah kenal tokoh yang namanya Bapak Abraham itu ya, yang mempunyai banyak anak-anak, kita juga anaknya, dan seperti itu dikatakan dalam lagu kanak-kanak itu ya. Eh, di dalam kitab suci ada banyak episode-episode yang menarik di dalam berkaitan dengan Bapak Abraham ini. Beberapa nanti akan kita lihat, tetapi tidak semuanya ya. Nah, saudara-saudara, setelah kitab Kejadian pasal 1 sampai dengan 11 ya, yang biasanya dianggap sebagai bagian khusus dalam kitab Kejadian ya. Lalu Abraham itu muncul sebagai tokoh pertama di dalam kitab suci sebetulnya. Tokoh historis yang pertama yang bisa dideteksi dari mana asal-usulnya itu adalah Abraham. Sementara tokoh-tokoh sebelumnya, baik mulai dari Adam sampai dengan Nuh begitu, atau yang lain-lain, itu sebetulnya banyak diragukan juga apakah betul orang-orang seperti itu, tokoh-tokoh itu memang pernah hadir. Karena beberapa informasi petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Kejadian bab 1 sampai 11 itu sebetulnya tidak terlalu jelas di mana tempatnya. Maka di dalam kitab Kejadian itu bagian 1 sampai 11, Kejadian pasal 1 sampai 11 itu memang disendirikan, itu secara khusus ya. Sejarah bangsa Israel itu dimulai dari tokoh Abraham ini yang mulai tampil dalam kitab Kejadian pasal 12 ya. Mulai Kejadian pasal 12, lalu cerita mengenai umat manusia yang digambarkan secara umum dalam dalam kisah penciptaan, kemudian Nuh itu kemudian disempitkan hanya akan melihat satu keluarga saja, yaitu malah satu tokoh, yaitu Abraham. Dan Abraham ini menjadi tokoh besar untuk tiga agama besar, ya. Tidak hanya orang Kristen, tetapi juga orang Yahudi jelas mempunyai kaitan dengan Bapak Abraham itu. Tetapi juga tidak hanya orang Yahudi dan orang Kristen, tetapi juga saudara-saudara Muslim kita itu juga mengaku Abraham atau di dalam bahasa mereka Ibrahim sebagai seorang tokoh besar. Ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita mau melihat bagaimana gambaran hidup Bapak Abraham itu, tokoh Abraham itu, sebetulnya metodenya itu tidak terlalu sulit, ya, tidak terlalu sulit. Tinggal baca saja apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang Abraham, dan kemudian dari situ kita rangkum Abraham itu seperti apa orangnya, ya. Tetapi tentu saja dimensi hidup Abraham ini adalah sangat kaya sehingga banyak hal bisa dipelajari, bisa direnungkan kalau kita mau mencoba untuk menggali lebih dalam. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Bapak Abraham itu kisahnya terdapat di dalam Kejadian pasal 12 sampai 25, ya. Kejadian 12 sampai 25 itu kalau kita lihat itu merupakan kisah tentang Bapak Abraham, salah satu dari tiga bapak bangsa yang selalu disebut-sebut ya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub seperti itu. Nah, maka kalau mau memahami gambaran siapa Abraham ya silahkan baca saja 12 sampai 25 dengan penuh perhatian, lalu mengadakan semacam dialog dengan teks ini sebetulnya bicara tentang apa yang bisa kita pelajari dari Bapak Abraham dan seterusnya seperti itu. Teksnya sebetulnya tidak banyak, hanya Kejadian sampai 12 sampai 25.
itu banyak kita kira 13 bab. Nah, kalau saudara-saudara yang sudah selama bertahun-tahun membaca kitab suci, satu hari satu bab seperti itu, atau satu hari tiga bab, tentu kisah Abraham ini bisa dengan, atau sudah dibaca dengan sangat baik dan sudah diketahui ceritanya. Satu hal yang bisa menjadi catatan adalah ini. Kitab Abraham itu di dalam cerita mengenai Bapak Abraham di dalam kitab suci, Kejadian 12:25 itu saya gambarkan seperti slide. Mengapa seperti slide? Karena itu sebetulnya adalah kumpulan cerita-cerita pendek yang hubungannya satu sama lain itu tidak terlalu jelas. Jadi ada kisah panggilan Abraham, kemudian kisah Abraham di Mesir, kemudian kisah dengan Lot, kisah Sodom Gomora dan macam-macam. Hal seperti itu kaitannya satu dengan yang lain tidak terlalu kelihatan. Bukan misalkan seperti kisah apa ya? Kisah Yusuf. Kalau nanti Bapak Ibu mempelajari kisah Yusuf dari mulai kitab Kejadian 37 sampai Kejadian 50, itu ceritanya urut dari awal sampai akhir. Satu cerita saja, cerita tentang Yusuf di Mesir, atau bagaimana dia sampai ke Mesir dan berkuasa di Mesir dan seterusnya. Nah, tidak demikian dengan kisah Abraham. Kisah Abraham itu saya sebut slide karena memang eh, hanya merupakan kumpulan cerita pendek seperti itu. Ya, bahkan kalau saya dihilangkan satu pun tidak kelihatan, ceritanya tidak berubah itu. Ya. Nah, pada kesempatan ini saya lebih memilih untuk membaca bersama-sama Bapak Ibu juga ya, untuk kisah-kisah Abraham itu, dan kita akan tunjukkan nanti bagaimana eh, kita bisa membaca teks dengan lebih teliti ya. Jadi saya tidak akan tidak akan terlalu memikirkan atau membahas latar belakang macam-macam hal seperti itu yang bisa saja menjadi informasi tapi seringkali juga tidak terlalu mudah ya. Saya dalam kesempatan ini hanya mau mengajak Bapak Ibu untuk mencoba membaca bersama-sama ya. Supaya apa? Supaya nanti dalam kehidupan sehari-hari bila mana diperlukan, model seperti ini itu bisa Bapak Ibu laksanakan, jalankan sendiri, bisa pelajari sendiri, dan bisa mengambil manfaatnya sendiri tanpa harus mendengarkan dari berbagai macam sumber-sumber yang ada seperti itu. Ya. Nah, itu pembacaan seperti itu saya sebut sebagai pembacaan model sinkronik. Sementara pertimbangan-pertimbangan diakronik ini nanti istilah ya, nanti kalau perlu kita terangkan, kalau tidak ya yang penting adalah kita jalankan saja ya. Pertimbangan diakronik itu sebetulnya ada pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan asal-usul atau sejarah ya. Misalkan saja, kapan Abraham itu hidup tahun berapa seperti saya tidak akan menyinggung hal seperti itu ya. Karena itu tidak banyak bermanfaat kalau boleh saya katakan, tidak untuk kehidupan beriman seperti itu. Tapi lebih bagaimana kita mau meneladan hidup Abraham yang itu kita dapatkan dari kisah-kisahnya ya. Nah, ini catatan awal saya supaya kita bisa melihat nanti bagaimana. Nah, catatan dalam perjanjian baru. Tokoh Abraham itu banyak kali muncul juga di dalam perjanjian baru, disebut di dalam perjanjian baru. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa memang tokoh Abraham itu adalah tokoh yang penting. Ya, bagi Yudaisme, tetapi juga bagi kekristenan. Ya, silahkan dilihat di situ eh, berapa berapa kali di dalam perjanjian baru nama Abraham itu muncul. Ya, kalau kita hitung itu ada sekitar 70-an kali, 74 kali. Ya. Menarik, Lukas itu 15 kali menyebut kisah Abraham, dan 6 kali itu muncul di dalam Lukas 16. Dan Lukas 16 itu adalah kisah tentang Lazarus dan orang kaya. Ya. Kemudian Yohanes 9 kali, khususnya dalam Yohanes pasal 8, kebanyakan itu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini data-data. Nah, dari data-data ini sebetulnya apa yang bisa kita lihat ya? Kalau Abraham itu disebut dalam perjanjian baru seperti ini cukup banyak,
sebetulnya bagaimana orang-orang perjanjian baru itu menilai Abraham. Ya. Mari kita lihat bagaimana. Silahkan diperhatikan ini kutipan-kutipan yang saya lihat ya, yang saya ngambil 5 kutipan dari perjanjian baru, dari perjanjian lama dan perjanjian baru yang amat mirip. Semuanya Galatia bab 3 ayat 6, Roma bab 4 ayat 3, Roma bab 4 ayat 22, dan Yakobus 2:23. Kalau Bapak Ibu lihat dan baca dengan teliti, bagaimana surat-surat perjanjian baru ini menilai atau menggambarkan Abraham, lalu dari 4 ayat perjanjian baru itu semuanya berakar pada 1 ayat di dalam perjanjian lama, yaitu Kejadian pasal 15 ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, ini pernyataan keterangan dalam kitab Kejadian yang menggambarkan bagaimana Abraham dinilai itu ya. Kepercayaan Abraham itu membuat dia diperhitungkan Tuhan sebagai sebuah kebenaran. Abraham benar karena dia percaya kepada Tuhan. Atau Abraham itu dianggap benar karena beriman kepada Tuhan. Nah, dari sini kita bisa melihat rupanya yang paling istimewa dalam kehidupan Abraham itu masalah bagaimana dia beriman, dan kita akan melihat secara lebih detail nanti di dalam teks-teks perjanjian lama bagaimana hal itu bisa kita kita dalami lebih lanjut. Galatia ya. Bagaimana melihat? Galatia bab 3 ayat 6 itu mengatakan begitu. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jelas, Paulus menuliskan ini, merujuk ini dari kitab Kejadian bab 15 ayat 6 itu tadi. Ya. Roma bab 4 ayat 3. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Ini, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu padanya sebagai kebenaran. Lagi-lagi teks itu yang diambil. Ya. Demikian juga Roma 4 ayat 22 dan Yakobus 2:23. Dengan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Nah, saudara-saudara, dari teks-teks perjanjian baru yang saya kutip ini menjadi jelas, saya kira, bahwa Abraham itu menjadi penting atau diperhitungkan justru karena sikap imannya. Percayalah Abraham, dan itu diperhitungkan kepadanya sebagai sebuah kebenaran. Abraham orang benar karena beriman kepada Tuhan. Nah ini tidak mengherankan kalau bagi orang Kristen, kita semua juga menyebut Abraham itu sebagai bapa orang beriman. Ya, itu. Nah, ini tesis utamanya. Abraham, bapak orang beriman, seperti di dalam judul juga begitu ya, bapak orang beriman. Nah, sekarang kita dalam pertemuan ini kita akan melihat bagaimana Abraham itu atau seberapa besar atau bagaimana apa artinya kalau Abraham beriman kepada Tuhan itu. Nah, dinamika itu nanti akan kita lihat bersama-sama dengan melihat beberapa teks-teks yang kita perlukan atau ada anunya ya. Baik. Kita lanjutkan. Nah, di dalam tadi Kejadian bab 12 ayat 25, Kejadian 12 sampai 25, itu sebetulnya ada 19 episode tentang Abraham yang diceritakan. Ya, kalau tadi saya menyebutnya ada 9 kisah Abraham itu seperti slide, maka ada 19 slide tentang Abraham yang dikisahkan dalam kitab Kejadian. Beberapa cerita tumpang tindih, ya, silahkan nanti Bapak Ibu melihat
judul-judulnya saja dari kitab Kejadian 12 sampai 25 itu, ya. Silahkan melihat judul-judulnya sehingga dapat memperhatikan. Nah, pada kesempatan ini atau ya nanti pasti tidak akan sempat kalau kita membaca seluruh teks ini ya. Tetapi saya mencatat dari 19 teks mengenai Bapak Abraham ini ya, ada 8 yang mungkin baik kalau menjadi perhatian kita ya. Kejadian pasal 11 ayat 27 sampai 32, Kejadian 12 1 sampai 9, Kejadian 12 10 sampai 20, Kejadian 15 1 sampai 21, Kejadian 16 1 sampai 16, Kejadian 18 ayat 1 sampai 15, dan kemudian Kejadian 18 16 33, dan tentu saja Kejadian 22 1 sampai 19 itu menjadi bahan permenungan yang baik ya. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Saya akan menunjukkan beberapa teksnya ya supaya kita bisa melihat bersama-sama dan bagaimana melihat juga bagaimana teks-teks itu bisa dimanfaatkan atau dibaca. Membaca beberapa narasi Abraham ya. Ini tidak semua, kita tidak punya waktu, tetapi mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan dan memberi contoh teladan bagaimana kita bisa membaca teks-teks tersebut. Yang pertama, ini adalah Kejadian bab 11, ayat 27 sampai 32. Ini adalah kisah keturunan asal-usul Abraham ya. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakkan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran, ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram anaknya, serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abraham anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi kemana? Pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun. Lalu ia pun mati di Haran. Ya. Ini cerita yang keterangan-keterangan singkat seperti ini mungkin biasa terlewatkan dalam pembacaan kita karena tidak ada informasi-informasi yang menarik ya, hanya keterangan ini itu anaknya siapa, ini mantunya siapa, dan seterusnya itu. Tetapi silahkan mulai memahami bahwa inilah tokoh-tokoh yang nantinya akan berperanan dalam kisah Abraham itu. Ya, semua informasi di sini ini menjadi penting untuk memahami Abraham itu. Abraham asal-usulnya dari mana, ya siapa orang tuanya, Lot itu siapa, nama istrinya siapa, dan macam-macam hal itu. Ya. Mohon ini pembacaan seperti ini bagi saya, saudara-saudara, Bapak Ibu, membaca kitab suci itu kalau kita baca dengan teliti, itu sudah banyak hal yang bisa kita tarik. Ya, nah penyakit kita itu adalah justru seperti membacanya tidak terlalu teliti, karena kita seolah-olah sudah tahu ceritanya, lalu kita lewati begitu saja. Ini yang selalu saya katakan di hadapan khalayak, di hadapan jemaat seperti ini. Kalau seperti itu caranya, banyak kali yang dibaca itu sebetulnya bukan teks. Yang dibaca adalah pikiran kita sendiri, yang sudah ada di dalam pikiran. Ini tidak saya anjurkan untuk membaca kitab suci. Pada saat kita membaca kitab suci, biarlah hati kita itu juga terbuka membaca.
dengan seksama melihat apa yang mau atau mendengarkan apa yang mau dikatakan secara teliti seperti itu. Ya, baik. Sekali lagi kita akan lihat dari pertanyaan seperti ini nanti kita akan bisa melihat ada persoalan-persoalan apa yang nanti dikembangkan pada bagian berikutnya. Ya, orang tua disebut, kemudian istri disebut, lalu ayat 30 itu ada catatan kecil di situ, Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Ini sudah dikatakan di sini. Lalu apa artinya ini? Artinya adalah nanti kalau pada bagian berikutnya Abraham itu diberi janji bahwa dia akan mempunyai keturunan banyak, ini ada problem besar terhadap janji-janji Tuhan itu. Karena apa? Karena janji Tuhan itu berhadapan dengan sebuah halangan natural. Yaitu apa? Yaitu bahwa Sarah itu mandul. Lalu bagaimana janji itu akan dipenuhi? Nah, ini persoalan yang saya kira. Ya. Kemudian silahkan diperhatikan. Abraham itu berangkat dari Ur Kasdim. Nanti kita akan lihat ya, Ur Kasdim itu, nah ini misalkan Ur Kasdim. Ur itu adalah di sini. Ya, ini yang dinama dari Mesopotamia antara dua sungai, Sungai Efrat, Sungai Tigris. Di dalam Alkitab Bapak Ibu, di bagian belakang ada peta yang biasanya itu tidak pernah disentuh. Ya. Padahal kalau kita lihat memberikan gambaran yang cukup menarik. Kalau kita lihat rencana kepergian Terah itu mau kemana? Di sini dikatakan ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah ke Haran dan menetap di sana. Satu hal di situ. Ya, rencana kepergian Terah itu sebetulnya tidak terpenuhi. Dia mau pergi ke Kanaan, tetapi sampai di Haran dia berhenti. Sampai mati di sana. Ya. Padahal rencananya mau ke Kanaan, tetapi ternyata mandek di Haran dan berhenti di sana. Ya. Nah, silakan memperhatikan jalur ini ya. Kalau betul dari Ur Kasdim sebelah Mesopotamia ini mau berangkat ke Kanaan di sini ini, ya, sebetulnya orang bisa melewati jalur langsung ini. Tetapi ini lebih dekat, tetapi ini adalah padang gurun yang amat sulit untuk dilalui. Maka jalur yang diambil adalah jalur dari Ur sampai Haran dulu. Ini adalah berjalan sepanjang sungai dan kita tahu kehidupan itu dimulai di mana ada air. Ya, maka jalur dari Ur sampai Haran itu sebetulnya adalah jalur apa ya? Jalur apa khilafah atau kafilah, sorry. Jalur kafilah, jalur saudagar perdagangan. Mereka mengikuti ke sana. Ya. Nah, ternyata dari rencana semula itu sampai di Haran. Berhenti. Terah mati di sana. Abraham dan saudara-saudaranya dan yang lain-lain itu tetap di Haran. Nah, kalau tidak ada apa-apa, ya, kalau tidak ada apa-apa, maka sampai kapanpun Abraham dan keluarga anak-anak Terah itu akan tetap di Haran. Tidak akan pernah sampai Kanaan. Ya, ini. Baik, saya mau lanjutkan beberapa catatan kecil. Tadi ayat 11, ayat 27 sampai 32 itu adalah apa? Tokoh-tokoh yang akan bermain dan tema-tema yang akan penting dipahami, yang perlu dipahami untuk mengikuti narasi Abraham. Tadi sudah saya tunjukkan dua hal, yaitu bahwa Sarah itu dikatakan mandul dan ini nanti berkaitan dengan janji. Kemudian yang kedua, perjalanan Terah itu sebetulnya adalah perjalanan dari Ur Kasdim mau ke Kanaan, tetapi tidak sampai, hanya sampai Haran, berhenti di sana. Nah, mungkin sebagai apa ya, sebagai hiburan begitu ya, kalau Bapak Ibu sempat ada waktu, cobalah membuat pohon keluarga itu, gambaran Terah itu eh, anaknya siapa, Abraham ada di mana dan seterusnya sehingga bisa melihat bagaimana kurang lebih keluarga Abraham itu lengkap seperti apa. Nah,
Saya mencatat di situ. Coba perhatikan Kejadian 11 ayat 26. Apa yang ada di situ? Kejadian 11 ayat 26 ini isinya adalah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran. Berarti apa? Berarti Abraham itu lahir ketika Terah berusia 70 tahun. Ya, ini 70 tahun. Kemudian bab 11 ayat 32, sekedar informasi saja untuk bisa dilihat di situ ya. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di sana. Silahkan silahkan dihitung itu. Ya. Terah wafat pada usia 205 tahun. Ya, ini. Sementara ketika dia berusia 70 tahun, ia memperanakkan Abraham, Nahor, dan Haran. Lalu ayat 2 bab 12 ayat 4 ada data di situ ya. Abraham berumur 75 tahun ketika ia hidup di tanah ketika ia berangkat dari tanah Kanaan. Jadi silahkan dihitung hal-hal seperti itu ya, yang mungkin menarik untuk diperhatikan hal ketelitian. Ada orang-orang yang sangat teliti seperti itu untuk menghitung usia Abraham itu berapa dan seterusnya seperti itu ya. Coba silahkan nanti kalau ada senggang silahkan mengikuti hal-hal detil-detil seperti itu yang tidak memerlukan ilmu lain, hanya sekedar membaca saja. Ya. Saya tidak akan meneruskan ini, silahkan dilihat saja catatan ini ya. Kita akan masuk pada kisah Abraham yang sesungguhnya. 12 1-9. Ya, saya di dalam pertemuan Zoom seperti ini menjadi tidak mudah bagi saya untuk mengajak Bapak Ibu untuk membaca ya, terus terang saja. Dalam pertemuan langsung ya, offline begitu, saya biasanya akan meminta Bapak Ibu untuk membaca bersama-sama sehingga kita bisa membacanya secara lebih teliti dan bersama-sama seperti itu. Tetapi dalam situasi seperti ini memang agak sulit ya. Tetapi saya mengandaikan Bapak Ibu juga mempunyai ada kitab suci di dekatnya sehingga bisa kita lihat bersama-sama. Saya akan menunjukkan beberapa hal yang mungkin nanti menjadi penting untuk permenungan dalam kaitannya dalam usaha kita untuk melihat Abraham, Bapak orang beriman itu. Ya, Kejadian bab 12 ayat 1-9. Teksnya saya sajikan. Ini teksnya saya sajikan di sini ya. Agak sedikit saya susun supaya menjadi lebih jelas apa atau dinamika kisahnya ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Ini perintahnya ya. Lalu berikutnya, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Ini. Kita lanjutkan. "Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia." Lihat di sini dikatakan
pada bagian pertama di sini dikatakan berfirman Tuhan kepada Abraham, pergilah. Lalu di sini pada ayat 4 dikatakan lalu pergilah Abraham. Ya. Jadi perintah itu oleh siapa? Oleh Abraham eh, apa itu ditaati persis. Perintahnya pergi, Abraham lalu pergi. Ya. Lalu pergilah Abraham seperti difirmankan Tuhan kepadanya dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Nah, ini ada tambahannya. Lot rupanya ikut juga di sana. Abraham berumur 75 tahun. Ya, sudah tua itu berarti. Ya. Lalu apa yang bisa kita lihat itu? Ketika berangkat dari Haran. Kenapa Haran? Ya memang karena tadi markasnya tadi itu Haran. Ya, memang siapa Terah dan keluarganya itu disuruh berangkat dari Ur Kasdim sampai mau ke Kanaan, tetapi hanya sampai Haran. Berhenti di sana mandek selama sampai dengan siapa itu sampai dengan Terah meninggal. Di sana dikatakan seperti itu. Entah berapa puluh tahun bisa dihitung sendiri. Ya. Jadi rencana awal untuk berangkat ke Kanaan itu berhenti di sana karena entah karena apa, kita tidak tahu. Tapi yang jelas rencana tidak kesampaian berhenti di Haran sampai Terah mati. Tadi sudah saya singgung, kalau tidak ada sesuatu, kalau tidak ada apa-apa, kalau tidak terjadi apa-apa, itu mereka, Abraham keluarganya tidak akan berpindah, mereka tetap akan di Haran. Tetapi rupanya kisah itu tidak seperti itu karena ini berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi firman Tuhan ini menginterupsi hidup Abraham yang tadinya tenang-tenang di Haran itu, ya mungkin sudah lupa kalau tujuannya adalah Kanaan, itu tiba-tiba diinterupsi oleh Tuhan, pergilah dari negerimu ke negeri yang akan kutunjukkan. Ya, nah ini saya kira kita perlu membaca dengan model seperti itu, memperhatikan detail-detail yang tidak amat kadang-kadang tidak amat relevan kalau dipikirkan ya seringkali. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Mengapa Haran? Ya itu tadi. Mereka ternyata batal dari rencana awal. Ayat 5, Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran, mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Nah ini, akhirnya yang sampai ke tanah Kanaan itu adalah Abraham. Tetapi Abraham sampai ke tanah Kanaan karena dipanggil atau diperintahkan oleh Tuhan. Ya. Nah, kita lanjutkan pembacaannya. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem. Silahkan dilihat Sikem itu ada di mana, ya. Itu di tengah-tengah itu antara di atas Yerusalem itu ada Sikem di sana itu, ya. Yakni pohon tarbantin di More. Apa itu kita tidak pernah tahu itu seperti itu, ya. Lalu ada catatan. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ya, ini keterangan ya, Abram ternyata sampai di situ, kemudian berjalan terus sampai Sikem di sana. Ya. Nah, kemudian pada ayat 7 ini yang terkenal ya. 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepadamu, kepada keturunanmu. Maka didirikannya lah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Silakan dicari di mana itu Betel itu. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur, lalu mendirikan situs mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke Tanah Negeb. Tanah Negeb itu di mana? Silahkan dilihat, itu adalah bagian selatan. Jadi praktis sebetulnya Tanah Kanaan itu dilewati begitu saja. Mulai dari utara sampai dengan selatan. Tanah Negeb itu adalah tanah yang bagian selatan yang
dekat dengan Gunung Sinai sebetulnya. Nah, teks ini adalah awal dari kisah Abraham. Ya, di sana Abraham dipanggil Tuhan dan itu adalah eh, tadi sudah kita singgung, panggilan Tuhan itu mengubah arah hidup Abraham, disuruh meninggalkan meninggalkan keluarganya, itu berarti meninggalkan masa lalunya, berdiri sendiri sekarang. Dan usia berapa? 75 tahun. Ya. 75 tahun Abraham diminta untuk mulai hidup yang baru. Nah, ini saya kira merupakan sesuatu yang bisa kita renungkan juga ya. Bagaimana seorang bisa atau mulai hidup baru 75 tahun. Biasanya 75 tahun itu sudah mapan, sudah tinggal ya, sudah mengembangkan apa yang sudah ada seperti ini. Abraham ternyata diminta untuk meninggalkan pada usia 75 tahun itu. Baik, teks ini, Kejadian 12 ini juga menyimpan eh, 3 janji. Janji mengenai keturunan, ya, kemudian janji mengenai tanah, dan janji bahwa semua kaum akan mendapatkan berkat dari Abraham. Ya ini. Nah dari sini sebetulnya kalau kita bicara mengenai janji, ya akhir-akhir ini kita juga dibombardir dengan aneka macam janji ya sampai hari Rabu yang lalu dibombardir dengan janji. Kalau kita mendapatkan janji, maka yang kita tunggu adalah bagaimana atau kapan atau janji itu terpenuhi. Nah, di dalam cerita ini pun sebetulnya kita bisa mengharapkan hal yang sama. Kalau kepada Abraham disampaikan janji, maka pertanyaannya adalah bagaimana, kapan, di mana janji itu dipenuhi. Ya, polanya adalah seperti itu. Kalau kita mendapatkan bercerita tentang janji, ya kita cari di mana janji itu dipenuhi. Ada ini ya, tadi saya katakan janjinya ada 3. Wah ini kok ayat. Janjinya ada 3. Saya harus apakah ada lagi ya? Ini menjadi bangsa yang besar. Tetapi kita tahu tadi bab 11 ayat 30 dikatakan bahwa Sarai itu mandul. Maka di sini kita sudah sebagai pembaca kita bertanya ini bagaimana? Tetapi tidak hanya kita, Abraham pun sebetulnya bertanya, ya. Istri saya mandul. Bagaimana saya bisa mempercayai janji Tuhan? Lihat soal percaya ini masalah beriman lagi. Tadi kalau Abraham dianggap sebagai bapak orang beriman, maka kita bisa melihat beriman macam apa sebetulnya yang dialami oleh Abraham seperti itu. Ya. Pertama, janji tentang keturunan berhadapan dengan sebuah fakta, yaitu bahwa ternyata Sarah itu mandul. Nah, ini bagaimana nanti? Karena supaya janji itu terpenuhi, ini halangan natural, halaman alamiah kemandulan Sarah ini mesti diatasi ya. Bagaimana ini seperti? Kita tahu nanti dalam perjalanan waktu justru kemandulan Sarah ini menjadi soal yang membuat Abraham itu senantiasa ragu-ragu dan berpikir dengan caranya sendiri. Bagaimana itu? Janji yang kedua itu menjadi berkat. Oke, itu saya kira jangkauannya panjang sekali dan penafsirannya bisa kemana-mana. Ya. Janji yang ketiga adalah tanah. Ini teksnya. Ya. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Aku akan memberikan negeri ini." Negeri mana? Negeri Kanaan. Dan sebelum ini persis ada keterangan seperti itu. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Nah, ini bagaimana ini? Ya. Tanah itu, tanah Kanaan, sudah didiami oleh orang Kanaan. Tetapi kok malah dijanjikan kepada Abraham? Kita bisa bertanya, ini mau bagaimana ini?
ini Tuhan itu seperti apa? Abraham juga bisa bertanya. Abraham, Tuhan itu mau memberikan tanah kepada keturunan saya, tapi sekarang tanah itu ditempati oleh orang Kanaan. Ya, jadi mau menunjukkan bahwa pemenuhan janji khususnya janji tanah ini bukan sederhana, ya, bukan sederhana, ya. Maka kita bisa melihat kalau ya saya kadang-kadang mengatakan ya ini Tuhan Allah itu memberikan janji memberikan tanah kepada Abraham padahal tanah itu sudah disertifikat atas nama orang lain. Nah, itu kan merepotkan seperti itu, ya. Nah, kita lihat bahwa kalau orang Kanaan sudah ada di negeri itu dan negeri itu diberikan kepada Abraham, ini Tuhan juga rasa-rasanya kok begini ya, seperti ini ya, enak-enak seenaknya saja. Tapi kita lihat juga bisa melihat bahwa rupanya perebutan tanah Kanaan itu tidak akan pernah bisa smooth, tidak akan pernah bisa halus, tetapi ini penuh dengan peperangan. Karena merebut seperti itu. Nah, ini bisa kita pikirkan kalau kita kreatif, kita pikirkan secara, oh, Tuhan kok semaunya sendiri begitu ya. Memberikan kepada orang yang dipilih tetapi dengan mengorbankan milik orang lain, itu bisa kita pikirkan. Ya. Nah, eh, ada 3 janji yang nanti akan terus. Sepanjang Pentateh, itu sebetulnya kita pembaca itu diajak untuk bergulat melihat bagaimana janji itu akan terpenuhi. Pentateh, 5 kitab Taurat Musa, itu praktis sebetulnya adalah cerita mengenai bagaimana janji Allah itu. Apakah janji Allah itu hanya sekedar PHP saja, ya, atau bagaimana? Tetapi yang jelas, janji yang diberikan kepada Abraham, Abraham pun mungkin tidak sepenuhnya percaya. Karena dia merasakan ada 2 soal di situ. Janji anak, tapi istrinya itu mandul. Janji tanah, tanahnya sudah diduduki oleh orang lain. Kan itu merepotkan. Nah, saudara-saudara, cerita mengenai janji Abraham yang pertama ini, artinya janji kepada Abraham yang 3 ini sebetulnya menjadi cerita dalam seluruh eh, kitab Taurat atau bahkan sebetulnya seluruh perjanjian lama itu berkaitan dengan khususnya kisah mengenai tanah. Nah, kalau sampai sekarang itu masih ribut mengenai tanah ya, karena inilah atau karena ini juga karena janji ini juga, maka tanah ini sekarang masih menjadi diributkan seperti itu. Ya. Beberapa poin yang bisa kita renungkan Bapak Ibu. Abraham itu sudah berumur 75 tahun ya. Ketika dia memulai hidup baru pertama itu tadi sudah kita singgung. Yang kedua, kalau ada janji, kita menantikan pemenuhannya. Dan bagaimana pemenuhan itu akan terungkap di dalam lembaran-lembaran perjanjian lama, kitab Kejadian khususnya. Ya. Sedikit informasi, data-data yang bisa kita lihat seperti ini. Ya. Abraham berangkat dari Haran menurut kitab Kejadian 12 ayat 4 pada usia 75 tahun. 75 tahun itu dia mesti meninggalkan comfort zone, zona nyaman, untuk lagi berjalan sendiri sekarang. Dengan hanya kaum-kaumnya sendiri. Dia harus mandiri. Ibarat kata pada usia 75 tahun, Abraham meninggalkan kenyamanan di tengah-tengah keluarga, keamanan, dan harus berjalan sendiri. Ya. Keterangan pada ayat 16, Kejadian 16 ayat 3. Ya. 10 tahun Abraham itu ada tinggal di Kanaan. Ya. 10 tahun, jadi sudah sampai dengan Kejadian pasal 16 itu, Abraham sudah menantikan janji 10 tahun. Kejadian 17 ayat 1, di situ dikatakan ketika Abraham berusia 99 tahun. Ya, 99 tahun. Belum lahir juga. Kejadian 21 ayat 5, Abraham berusia 100 tahun ketika Ishak lahir. Nah, ini berarti apa? Ini berarti Abraham untuk menantikan janji keturunan itu harus menantikan selama 25 tahun.
Ya, Bapak Ibu bisa masuk ke dalam perasaan Abraham, ya, kegundahan Abraham, kegelisahan Abraham, sambil menantikan janji yang dari tahun ke tahun itu rupa-rupanya kok semakin jauh dan tidak apa, tidak nampak apa, tidak nampak tanda-tanda bahwa akan terpenuhi. Ya. Nah, ini berarti terus terang saja ya kita mau mengatakan bahwa ya rupanya Abraham itu harus menanti sekian itu 25 tahun untuk melihat. Bukan waktu yang sedikit 25 tahun itu. Ya. Nanti kita akan lihat dalam beberapa bagian, beberapa perikop berikutnya, bagaimana Abraham itu berusaha untuk eh, bergulat ya dengan pikirannya sendiri. Ini Tuhan memberikan janji, tetapi situasinya seperti ini. Apakah saya harus menunggu janji itu terpenuhi, atau saya harus berusaha untuk mencoba mewujudkan dari pihak saya supaya janji itu terpenuhi? Itu tampak dalam beberapa teks nanti akan kita lihat secara ringkas. Ya. Kejadian 25 sampai 27, Abraham wafat pada usia 175 tahun. Berarti ketika Abraham wafat, Ishak itu sudah berusia 75 tahun juga. Ya. Maka ceritanya itu menjadi tumpang tindih pada cerita para bapak bangsa. Nah, oke, Bapak Ibu, ini ini satu cerita ya, sorry, ini satu cerita tadi kejadian 12 ayat 1 sampai 9 yang dari situ bisa kita renungkan ya, bagaimana Abraham itu kok bisa menjadi bapak orang beriman. Di mana dalam situasi seperti ini? Nah, ini saya tunjukkan eh, bagaimana orang berusia 75 tahun itu mau meninggalkan kenyamanan untuk sebuah janji. Ya. Kenyamanan di tengah keluarga, anak cucu, bukan anak cucu karena Abraham tidak punya anak ya, tetapi di tengah keluarga dilayani oleh pembantu-pembantunya, sudah usia relatif lanjut, ya, itu ternyata harus ditinggalkan, diganti dengan sebuah janji, dan janjinya juga problematik. Memberikan janji keturunan tetapi istrinya mandul, apakah itu berarti Abraham mesti mencari istri yang lain? Ya. Janji tanah, ternyata tanahnya itu sudah diduduki oleh orang bangsa Kanaan. Nah, silakan mencoba merasakan bagaimana Abraham itu bergulat dengan janji Tuhan. Hanya ketaatanlah pada janji kepada firman Tuhan yang membuat Abraham itu mau berjalan. Nah, ini saya kira kalau kita melihat dan merenungkan, melihat secara teliti gambaran Abraham di sini, ini kita bisa mulai sedikit belajar dan mengapresiasi. Kalau Abraham itu dikatakan sebagai bapa orang beriman, itu bukan dicapai dengan sederhana, itu dengan perjuangan. Sebagaimana nanti sebentar kita akan lihat sedikit. Ya. Nah, ya, saya harap Bapak Ibu bisa mengikuti lewat lewat kitab suci, ya Alkitab Bapak Ibu juga supaya bisa mengikuti bila perlu diberi catatan, diberi warna atau diberi coretan seperti itu. Satu perikop kejadian 12 1 sampai 9 baru saja selesai kita baca dan kita menarik beberapa hal yang bisa kita jadikan bahan permenungan untuk mendalami meneladan Abraham sebagai bapa orang beriman. Nah, tapi mari kita lihat sekarang teks lain. Ini Bontar Bantin di More yang tadi dikatakan. Ya, kita tidak tahu di mana ini, tapi orang dulu itu sudah tahu kalau bicara mengenai itu ya. Baik, kita melanjutkan membaca satu teks lagi, Kejadian 10-20. Hanya 10 ayat. Mari kita coba uh, lihat lagi teks ini dengan teliti. Saya akan tunjukkan bagaimana pola bercerita itu atau pola membaca teks-teks yang banyak kali terdapat di dalam Alkitab. Ya. Ini terlalu panjang, saya tidak memberikan teksnya, tidak mengutip teksnya, tetapi mari kita bersama-sama membacanya. Ya, saya harap Bapak Ibu berkenan untuk membaca bersama-sama. Ya.
Sekali lagi keterbatasan Zoom ini menjadi sangat monolog ya. Tapi ya bagaimana lagi? Mari kita baca bersama-sama. Atau sebentar saya kalau bisa carikan teks ya untuk sebentar ya Pak ya, saya carikan teksnya supaya lebih mudah mungkin bisa saya. Saya ambil Kejadian 12. Saya ada Romo di Alkitab elektronik. Ya, bisa ditampilkan atau tidak? Boleh, boleh, bentar. Ya, boleh kalau bisa ditampilkan saya kira oke juga. Ini ya. Oke, fine. Baik. Yes. Bisa dibesarkan fontnya Pak Alim? Ambil pada set ya oke. Yes, terus bawa lagi. Ya, baik. Supaya ya, mari kita lihat bersama-sama ya toh. Ini ketika kelaparan timbul di negeri itu, Pergilah Abram. ya tolong Bu, silakan. Baik kalau. Baik, saya. Saya baca. Boleh, boleh, boleh. Baik, Bu. Pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai, istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, 'Itu istrinya.' Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyebut Abram dengan baik-baik, karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku?" Agak ke bawah ini, Pak Walim. Ya. "Mengapa tidak kau berikan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Terima kasih Ibu Elizabeth, terima kasih. Sama-sama. Mari kita kembali kepada ayat 10 ini. Kita dalami bersama-sama sekarang ya.
Ini tadi saya mengatakan pada bagian awal bahwa kisah aja Abraham itu adalah seperti slide, tidak ada kaitan satu dengan yang lain. Ini yang tanya. 1 sampai 9 dengan 10, 20 itu tidak tahu kaitannya itu kapan terjadinya. Tapi tidak tahu itu pokoknya. Ya. Nah, mari kita dalami bersama. Apa yang menyebabkan Abraham pergi ke Mesir? Ada masalah apa yang membuat Abraham pergi ke Mesir? Kelaparan. Kelaparan ya. Ya, Romo, kelaparan. Masalahnya adalah kelaparan, lalu solusinya adalah pergi ke Mesir, begitu? Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika Abraham itu mau masuk Mesir? Apa? Ini di sini dikatakan ya, toh. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai, Istrinya. memang aku tahu bahwa engkau perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Oh, gitu. Ya. Jadi ini adalah pertama tadi. Ada masalah kelaparan. Solusinya pergi ke Mesir. Tetapi sampai di Mesir ternyata ada masalah lagi. Yaitu apa? Nanti kalau seandainya orang Mesir lihat istri saya, ya dibunuh dan diambil. Lalu solusinya apa? Mengakui istrinya sebagai adiknya. Silahkan kamu mengakui aku sebagai, Adik. kamu mengaku saja sebagai adik saya. Supaya apa? Aku hidup, Supaya aku hidup dan kamu dibiarkan hidup. tidak dibiarkan, tapi dibawa ke istana Mesir. Ya toh? Kalau kita lihat Dan ceritanya istri. itu nanti. Hah? Supaya dijadikan istri di Mesir. Nah, coba begitu. Kalau dipikirkan ibu-ibu yang hadir, kalau ibu-ibu menjadi Sarai dan mendengar kata-kata Bapak Abraham, bagaimana Ibu? Dongkol lah. Oh, seperti itu caranya ya toh? Ya, ceritanya. Ya. Kok ceritanya seperti itu gitu. Cari selamat sendiri. Nah, betul itu. Dan itu siapa yang berbuat demikian, Bapak Ibu? Itu adalah Bapak orang beriman. Bapak orang beriman. Nah, itu ya. Jadi Daripada rupanya untuk dibunuh, sampai daripada menjadi dibunuh, orang beriman itu bukan soal gampang itu. Dia harus berjuang mati-matian seperti itu. Ya. Lalu apa yang terjadi setelah Sarah itu akhirnya jadi dibawa ke istananya? Ini ayat 15 ini. Apa yang terjadi sebetulnya? Resiko apa yang diambil oleh Abraham? Itu Abraham itu bukan sekedar bukan hanya sekedar memikirkan diri sendiri, tetapi tidak memperhatikan istrinya. Ini saya sampaikan terlebih dahulu. Ya, Nggak apa-apa, Romo bocor mungkin. sorry. Ya. Ya. Nah, kalau Sarah dibiarkan sampai masuk ke istana Firaun, itu masalahnya bukan masalah bahwa Abraham mementingkan diri sendiri dan kemudian mencelakakan istrinya dengan terang-terangan seperti itu. Tetapi yang dia lupa itu sebetulnya adalah bahwa Sarah itu menjadi sarana janji keturunan. Dan keturunan itu keturunan Abraham. Nah, kalau dibawa ke istana itu nanti kacau karena yang masuk bukan Abraham lagi, tetapi Firaun itu loh. Lihat bagaimana kesembronoan Abraham dari situ itu ya, berhadapan dengan kasus sangat konkret. Mungkin ketika berhadapan dalam kasus konkret seperti ini, kita yang mengaku orang beriman itu bisa saja mengambil sebuah solusi yang sama sekali berbeda. Bukan tidak mencerminkan iman, tetapi mencerminkan sesuatu yang sangat pragmatis dan praktis. Nah, ini yang terjadi pada Abraham. Ini yang terjadi pada Bapak orang beriman itu loh. Nah, Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu secara sederhana membaca ini saja sudah tadi terungkap ya kedongkolan pada Bapak Abraham yang hanya mementingkan diri sendiri seperti itu. Ya, ini jadi Bapak Ibu membaca seperti ini tidak usah terlalu rumit lah. Baca saja apa adanya, kita nikmati ceritanya, itu kita bisa menangkap sesuatu kok. Ya, nah ini menarik ya cerita ini, kisah seperti ini menarik. Mari kita lihat sekarang misalkan Kejadian pasal 20. Coba Bapak Ibu, lihat Kejadian pasal 20.
Pak Halim bisa dibantu? Ya, lihat ini 20 ayat berapa? ya 20 ayat 1 ceritanya ya. Ini apa? Abram berangkat lagi ke tanah Negeb. Lalu udah macam-macam. Silakan baca ayat ini. Ini. Ya, silakan Pak. Nggak usah panjang-panjang, kita baca, lihat ini saja inilah. Lalu Abraham Ayat 4 dan 5 ini. 4 dan 5. pun Abimelek Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Katalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku? Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Nah, ini sebetulnya mau menunjukkan apa? Peristiwa yang terjadi dalam Kejadian 12, 10, 20 itu terulang lagi. Tidak hanya sekali loh Abraham berbuat seperti itu, 2 kali ini. Tidak belajar juga ya toh. Sama ini. Kalau nanti ngomong sama ini Abimelek akhirnya mengambil Sarah karena apa? Karena Abraham menganggap atau mengatakan dia saudaraku. Lalu diambil. Ya, jadi 2 kali jatuh dalam lubang yang sama Abraham itu. Coba kita lihat Kejadian 26, Pak Alim. Kejadian 26. Lihat ini. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Ishak pergi ke Gerar. Jadi sekarang kisahnya mengenai kisah bukan Abraham tetapi Ishak. Pergi ke Gerar, pergi ke tempat lain karena ada kelaparan. Pola yang sama. Ya. Pergi ke sana. Lalu apa yang terjadi? Ini. Coba kita lihat bawahnya ini. Ayat berikutnya 7, 8 ini. Bisa diturunkan sedikit Pak Halim? Ya. Ini. Istrinya berkata lagi. Ya, sama. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah dia saudaraku. Sebab ia takut mengatakan ia istriku karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka sebab elok parasnya. Pola yang sama terjadi ya, tidak bapaknya, anaknya juga hal yang sama. Ya, Abraham 2 kali, anaknya Ishak juga sama seperti itu. Ya. Nah, ini adalah sebuah contoh bagaimana yang kita bisa merenungkan hal itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, detail-detail cerita, kembali kepada cerita tadi Kejadian pasal 12, ya, menunjukkan kepada kita bagaimana pergulatan Abraham itu sendiri dalam hal beriman. Ya, ini resiko besar. Dan akhirnya apa? Tuhan sendiri sebetulnya yang menyelamatkan janjinya. Ya, Tuhan sendiri yang menyelamatkan janjinya dengan menurunkan tulah. Apa yang dimaksud dengan tulah? Kalau kita membaca Kejadian pasal 20, lalu menjadi jelas bahwa tulah itu sebetulnya adalah bahwa Tuhan menutup kandungan Sarah dan seluruh perempuan. Supaya apa? Supaya itu tadi. Keturunan itulah yang dijaga. Supaya keturunan yang akan muncul nanti tetap keturunan dari Abraham dan Sarah, bukan yang lain. Ya. Baik, kita lihat sekarang Kejadian pasal 15, Pak. Ya, ini ya. Mari kita lihat. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Lalu apa yang dikatakan Abraham? Abraham jawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak? Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Apa yang ada di balik pemikiran Abraham seperti ini? Setelah bertahun-tahun menerima janji keturunan, masih belum ada tanda-tandanya. Abraham akhirnya berpikir, jangan-jangan
yang dimaksudkan dengan apa itu dengan anak itu bukan anak saya sungguh, tetapi ini Eliezer orang Damsyik ini, hambanya ini. Maka secara implisit sebetulnya Abraham itu mengatakan, ya sudah, saya tidak punya anak, maka semuanya yang menjadi milik saya akan diberikan kepada Eliezer orang Damsyik. Pertama, ini bisa diartikan, Tuhan, kamu itu main-main dengan janjimu. Saya sudah tua seperti ini, kamu tidak pernah mengabulkan. Sekarang yang akan menjadi pewaris ini adalah Eliezer, bukan anak saya, tapi Eliezer. Tetapi apa yang kata Tuhan? Engkau tidak akan, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Tuhan masih mengatakan, tidak, bukan ini. Ya. Lalu silakan rasakanlah perjuangan Abraham itu dengan mencoba memahami, mencoba menunggu janji Allah, tetapi tidak pernah terlaksana seperti itu. Ya. Ini yang pertama, 15, Kejadian 15, Abraham mulai berpikir mungkin yang akan menjadi ahli warisnya adalah Eliezer orang Damsyik, pembantunya. Coba satu bab lagi, bab 16. Bab 16. Ini usulan lain lagi. Adapun Sarai, orang istri Abraham, tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Lihat apa yang dikatakan ini. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Ini adalah usaha manusia, ya, untuk mencoba mewujudkan apakah janjinya tidak terlaksana, atau mungkin ini sebetulnya Tuhan sendiri menginginkan supaya saya mencari jalan, dan jalannya adalah ini. Mungkin anak Sarah itu bukan anak kandung karena Sarah mandul, tetapi anak dari pembantunya, dan anak pembantunya itu secara hukum bisa menjadi anak Sarah. Ya. Jadi usulannya adalah mungkin seperti usulan Sarah itu, ya mungkin Tuhan tidak memberikan kepada saya secara langsung, mungkin Tuhan itu mau memberi anak kepada saya lewat pembantu saya, maka Abraham silahkan tidur dengan pembantu saya, nanti anaknya menjadi anak saya. Seperti itu. Ya, Hagar, lalu yang dikandung adalah Ismail, dan kita tahu. Tapi nanti akan dikatakan Tuhan, bukan Ismail, anakku yang anak perjanjian adalah Ishak. Bab 16 ini sekali lagi menunjukkan kepada kita bagaimana Abraham itu berjuang terhadap janji Tuhan. Mencoba percaya kepada Tuhan, tetapi tidak terlaksana. Dan Abraham mencoba, jangan-jangan saya memang harus mengambil inisiatif tertentu. Ya. Kalau Sarah tidak bisa memberikan anak secara alamiah, secara natural, mungkin secara hukum bisa, tetapi ini pun ditolak. Ya, ini pun ditolak. Ya. Nah, melalui cerita-cerita ini kita bisa melihat bagaimana pergulatan Abraham sebagai bapak orang beriman itu ternyata bukan sesuatu yang sederhana, yang mudah. Ya. Nah, perikop lain yang akan kita lihat adalah Kejadian 22 yang sudah bisa kita lihat itu. Nah, ini. Akhirnya setelah Ishak lahir, pada suatu ketika dikatakan seperti ini, ya. Kejadian 22 itu Abraham diminta untuk mengorbankan anaknya yang baru saja perjanjian, ditunggu 25 tahun baru nongol seperti itu. Ya. Diminta lagi oleh Tuhan. Dengan demikian, kalau ketika meninggalkan Haran menuju Kanaan, Abraham dipisah dari masa lalunya, sekarang Abraham itu dipisah dari masa depannya, karena anaknya itu mau dikorbankan. Dan kita tahu ceritanya, ya, ini happy ending, bahwa ternyata tidak terjadi seperti itu. Ya. Tetapi silahkan dilihat ini. Ayat 1 dikatakan, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu saatnya ya Tuhan, dan seterusnya.
Apakah Abraham tahu kalau dia dicobai oleh Abraham? Tidak tahu. Karena kalau Abraham tahu dia dicobai, dia bisa main-main saja dengan tenang karena toh itu, ya. Tetapi karena dia tidak tahu, yang tahu hanya kita, ya, maka perjuangan Abraham hanya bisa kita rasakan saja. Bagaimana Abraham seorang yang sudah mati-matian menanti, mencoba berjuang, bergulat, bergelisah dengan janji Tuhan untuk mencoba tetap beriman di sana. Nah, Pak Halim, saya mau share screen sekarang karena ada beberapa teks yang mau saya ambil. Sekarang ganti saya yang share screen ya. Baik, Romo silakan. Nah, mana tadi? Ini. Ini tadi sudah ini yang tadi kita bicarakan ya. Sekedarnya saja. Ancaman orang Mesir, Sarah mengaku adik, Sarah dibawa ke istana, Abraham diberi harta, ya, tulah. Firaun marah, Abraham disuruh pergi. Oke, ini sudah kita lihat, Kejadian 15 sudah kita lihat, 16 sudah kita lihat. Ini teks tadi sudah kita lihat, ya. Abraham ke bab 17 kita akan lihat sedikit itu. Ini Abraham Kejadian bab 17 ayat 18. Sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Ya, Ismail itu adalah anak dari siapa tadi? Dari Hagar yang menjadi anak Sarah. Dimaksudkan menjadi anak Sarah. Sebetulnya rencana Sarah seperti itu. Maka Abraham berpikir, ya kalau saja ini cocok, sudah diterima, penantian saya akan janji itu selesai sudah. Tuhan itu baik. Tetapi Tuhan rupanya tidak seperti itu. Tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki baru. Masih tidak, usaha manusia tidak diterima oleh Tuhan Allah. Dan Abraham serta Sarah masih tetap beriman, meskipun hampir impossible. Sudah mandul, sekarang sudah tua, 99 tahun. Itu mau bagaimana itu? Ya. Maka Abraham itu sungguh kita bisa melihat dalam rangka beriman, itu Abraham sungguh sabar berhadapan dengan Allah yang membingungkan. Di sini kita bisa melihat kesabaran manusia sebetulnya di hadapan Allah yang seringkali membingungkan. Ya. Bukan kesabaran Allah terhadap manusia yang membingungkan, tetapi dalam kasus ini Abraham itu betul-betul sabar terhadap berhadapan dengan Allah yang seringkali yang dianggapnya mungkin ini tidak terlalu serius seperti itu. Jadi manusia juga bisa sabar, Allah bisa membingungkan. Kadang-kadang kita yang membingungkan Allah, tetapi ini kasus yang lain. Oke, nah, bentar, ini sudah jelas. Nah, bagaimana cerita mengenai Abraham ini dalam teks-teks lain ya? Kejadian 22 Kejadian 22 ini rupanya merupakan sebuah topik yang populer seperti tadi Kejadian 15 itu ya. Dalam Sirah 44 ayat 20 ditulis seperti ini. Lihat ini. Abraham menjadi bapa termasyhur dari banyak bangsa, tidak ada seorang pun yang kemuliaannya sebanding dengannya. Hukum dari yang maha tinggi ditepatinya, dan ia masuk perjanjian dengan Allah. Perjanjian itu diteguhkannya di dalam tubuhnya. Apa yang dimaksud ini? Perjanjian diteguhkan dalam tubuhnya itu adalah dengan sunat. Kejadian pasal 17. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Dan di dalam percobaan pun ia kedapatan setia. Ini adalah komentar putra Sirah terhadap Abraham. Ya. Bapa termasyhur dari banyak bangsa, ya, yang hukum dari maha tinggi ditepati, dia berjanji dengan sunat, dan di dalam pencobaan pun ia kedapatan setia. Apa yang dimaksud dengan pencobaan ini? Pencobaan ini saya kira adalah apa yang digambarkan tadi dalam Kejadian pasal 22. Yaitu ketika Abraham
diminta untuk mengorbankan anaknya Ishak. Ya, jadi cerita itu dibaca, diulangi, dikutip atau dirujuk kembali dalam tulisan-tulisan Perjanjian Baru. Ya. Kemudian bagaimana teks lain kita lihat Ibrani 11 ayat 17-19. Ibrani bab 17 ayat 9 bab 11 ayat 17-19. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, Kejadian pasal 12. Ia berangkat dengan tidak mengetahui ke tempat yang ia tuju, tidak tahu di mana tujuannya, hanya dikatakan pergilah ke tempat yang nanti akan kutunjukkan. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turun menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ya. Jadi sekali lagi, Perjanjian Baru merujuk lagi Abraham sebagai bapa orang beriman. Ya ini, ya. Yang hal-hal yang tidak terlalu positif tadi tidak pernah dirujuk. Yakobus ini ya, tadi sudah kita singgung ya. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah ya. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Lihat di sini gema dari teologi Santo Yakobus ya, iman tanpa perbuatan adalah mati, itu muncul di sini ya. Oke, satu lagi. Nah, catatan mengenai bagaimana kita menilai Kejadian pasal 22 itu ya. Moral tentang kisah pengorbanan anak itu kan sesuatu cerita Kejadian 22 itu menjadi sebuah skandal ya. Skandal kok seperti itu gitu loh. Kok Tuhan menghendaki macam begitu gitu loh. Itu menjadi, dan ada banyak usaha penafsiran hal yang macam-macam seperti itu, tetapi ya kita bisa mengikuti beberapa yang sederhana saja ya. Ini Immanuel Kant seorang filsuf mengatakan di dalam beberapa kasus ya, manusia dapat dengan yakin mengatakan bahwa suara yang didengarnya bukan suara Tuhan. Karena jika suara suara itu memerintahkan untuk melakukan sesuatu yang berlawanan dengan hukum moral, maka betapa hebat pun suara itu pasti bukan sesuatu dia mesti menganggapnya sebagai sebuah ilusi. Jadi menurut Kant ini, Kejadian 22 itu pasti bukan suara Allah karena perintahnya itu bertentangan dengan hukum moral. Ya, ini adalah salah satu penilaian. Bagaimana mungkin dalam Kejadian 22 Allah itu memerintahkan Abraham untuk membunuh anaknya sendiri, mengorbankan anaknya sendiri. Ya, sesuatu yang sulit difikirkan. Dan di dalam beberapa teks itu memang ada banyak dalam kisah-kisah seperti itu, di mana Allah itu membuat sesuatu yang membingungkan. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya kira kita sampai pada akhir pembicaraan saya. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Kalau kita bicara mengenai Abraham, kalau kita mengakui Abraham sebagai bapa orang beriman, saya kira seperti itulah gambarannya. Gelar bapa orang beriman diberikan kepada Abraham itu tidak berarti bahwa imannya sejak awal itu konstan, stabil, kokoh, tidak tergoyahkan. Tetapi Abraham sampai sebagai gelar, sampai kepada gambaran bapa orang beriman justru dalam perjuangan jatuh bangun. Ya.
jatuh bangun, kesalahan, dan berjuang terus. Untuk beriman dan percaya kepada Allah bukan sesuatu yang sekali jadi. Abraham selalu mencoba untuk mencari, bertanya dalam kegelisahan, dalam kegundahannya, berhadapan dengan Allah yang dianggapnya tidak memberikan sebuah solusi yang sangat jelas. Istilah saya tadi, Abraham begitu sabar berhadapan dengan Allah yang membingungkan. Dan inilah yang menjadikan Abraham sebetulnya menjadi bapak orang beriman. Dalam situasi apapun tetap berani berpegang kepada Allah. Nah, ini saya kira yang bisa menjadi pelajaran secara secara permenungan, yaitu pelajarannya. Tetapi yang bagi saya penting adalah mudah-mudahan Bapak Ibu terbantu dengan membaca teks bersama-sama itu loh. Kita tidak perlu memikirkan banyak hal mengenai latar belakang teks, kapan ditulis dan seterusnya. Itu bukan itu, tidak perlu. Tetapi mari kita ikuti saja pembacaan itu dengan hati-hati, dengan tenang, dengan teliti. Itu pasti ada sesuatu. Sesuatu itulah yang bisa menjadi bahan permenungan bagi kita.